kita doa sebentar lagi, boleh ya? Sekali lagi ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk satu hari lagi Kau jagai kami. Untuk satu hari lagi Kau tuntun setiap kami. Untuk satu hari lagi Kau mau pulihkan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan-Mu. Bapa, biarlah pada saat ini hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, aku adalah hamba-Mu yang tidak berguna, tapi aku hanya mau taat kepadamu. Saat ini aku mau taruh semua pengetahuanku sendiri, perkataanku sendiri, aku mau taruh Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh perkataan Roh Kudus yang mengalir melalui diriku ini. Karena sungguh Tuhan Engkau yang tahu hati setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, yang bersama-sama dengan kami saat ini. Dan biarlah apapun yang Engkau sampaikan, itu akan berbicara secara spesifik kepada masing-masing pribadi. Setiap masing-masing pribadi akan mendapatkan pesan yang spesifik. Dan biarlah benih yang akan aku sampaikan, Roh Kudus Engkau yang menumbuhkannya. Terima kasih Bapa, kami percaya apapun yang kami terima, yang akan kami terima, datangnya adalah dari Roh Kudus sendiri. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu dengan apa adanya diri kami. Kami datang dengan segala kelemahan kami, is okay. Kami datang dengan segala ketidakmampuan kami datang dengan segenap pergumulan kami. Karena kami sungguh membutuhkan untuk Engkau pulihkan, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembunyikanlah diriku di bawah salib-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Sekali lagi, suara saya cukup jelas ya? Nggak kurang kenceng ya, enggak ya? Suara saya beda sama Teresia soalnya. Teresia suaranya oke. Ya, jadi saya Caroline. Saya memiliki 2 orang anak yang sudah cukup dewasa, cowok dan cewek. Yang cowok baru menikah bulan Januari kemarin atas anugerah Tuhan yang ajaib. Dan anak saya yang perempuan usianya 26, dia juga sudah bekerja. Saya juga tidak menyangka kalau hari ini saya bisa menjadi seperti ini. Saya dulu adalah orang yang benar-benar hancur hidup saya. Sangat hancur. Bukan cuma 0, tapi minus. Saya dulu minus. Jadi, saya dulu menikah. Karena waktu itu belum mengenal Tuhan. Jadi, menikahnya juga agak ngawur. Hidup saya benar-benar hidup dalam duniawi ketika itu. Sehingga segala sesuatu kalau bukan berdasarkan firman Tuhan, nggak sesuai dengan jalannya Tuhan, ya pasti ke depannya juga nggak ada berkatnya Tuhan kalau kita nggak bertobat. Jadi hidup saya dulu benar-benar hancur banget gitu ya. Dalam pernikahan saya dulu isinya itu hanya pertengkaran demi pertengkaran, ditambah dengan waktu itu kita tinggal dengan mertua. Dan mertua saya maupun mantan suami saya itu ada yang namanya mental disorder. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat negatif, impulsif, dan abusive. Jadi saya mengalami mental abuse itu sampai 18 tahun. Itu benar-benar menghabisi karakter saya, menghabisi diri saya, menghabisi pribadi saya.
Sampai saya dulu itu berkali-kali mau give up on my life. Tetapi yang menguatkan saya adalah anak-anak saya. Saya berpikir, kalau saya give up on my life, apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya? Dan saya pun juga tidak pernah kepikiran untuk mau meninggalkan anak-anak saya. Apapun yang terjadi, saya mau fight untuk anak-anak saya. Jadi saya sedih gitu ya, kalau saat ini saya melihat ada banyak wanita, ibu gitu ya, yang anaknya masih kecil-kecil, demi untuk mencari kesenangannya sendiri, anak-anaknya ditinggalkan. Itu membuat hati saya sangat hancur. Bayangkan bagaimana hatinya anak-anak. Mereka apa ya, pingin dilahirkan ke dunia ini dalam keluarga seperti itu. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Seharusnya mereka memiliki sebuah keluarga yang utuh, memiliki orang tua yang bisa membimbing mereka. Tapi mereka nggak punya. Yang terjadi apa? Anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga seperti itu memiliki kecenderungan anak-anak tersebut memberontak. Ya ini nggak tahu ya, saya kok tiba-tiba diarahkan ke sini ya. Saya sudah ngomong sama Teresia kemarin, saya nggak mempersiapkan, tetapi ini tiba-tiba ini saya mulai dapat ini. Banyak sekali orang tua yang komplain masalah anak. Anakku ini loh kok kayak gini, anakku ini kayak gini. Banyak orang tua yang frustrated dengan anaknya. Anakku kok nggak mau nurut, anakku kok berontak sama aku, anakku kok suka bantah. Yang terjadi apa? Anaknya semakin ditekan, dimarah-marahi. Saya banyak sekali melihat seperti itu. Akhirnya sampai banyak anak-anak ini yang dibawa ke psikiater. Sekarang konseling itu ya lagi rame banget anak-anak. Supaya anak-anak yang masih SD, SMP, SMA maupun kuliah banyak sekali yang dibawa ke psikolog ataupun psikiater. Padahal kalau anak itu dibawa ke psikolog atau psikiater, pasti psikiaternya itu yang harus dilayani siapa? Orang tuanya. Orang tua yang bermasalah. Bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak sehingga anak kita bisa menjadi anak-anak yang seperti itu. Anak-anak yang suka memberontak, anak suka membantah. Yang seringkali yang nggak sadar gitu. Kalau kita ngomong sama anak, kamu tuh loh sudah belajar ah? Ya mama-mama ya, kamu sudah belajar, dari tadi disuruh belajar nggak belajar. Sudah mah. Terus, mana sih kok gini-gini? Ya nadanya tuh nggak sadar balapan ya. Akhirnya tuh mama ini gini, kamu tuh dibilangin mama, bantah terus saya. Coba ya, bayangkan kalau saya ngomong seperti ini, bayangkan. Anak itu otomatis akan menanggapi sesuai dengan bagaimana kita berbicara dengan dia. Lah wong kita ngomongnya kok mintanya apa? Oh iya mah, udah dari mana yang nggak bisa? Kalau kita pingin lihat diri kita seperti apa, lihatan anaknya kita. Ya, tuh malah lebih tinggi suaranya. Ya, balapan akhirnya. Ya, seringkali kita tuh, kamu tuh dibilang kayak gini. Ya ini coba dengarkan. Kamu tuh dibilang kayak gini. Nada kita seperti apa ketika ngomong sama anak? Nah, itu yang seringkali kita nggak sadar gitu. Kamu tuh bantah terus. Mama Dewi ya gitu. Loh kamu jadi anak kok bantah? Gak gitu. Sudah. Akhirnya apa? Kita itu berdebat sama anak. Padahal orang tua dan anak itu tidak diciptakan untuk tukaran. Tapi yang terjadi, aku tuh lihat tukaran terus saya ambil anakmu, ambil anakku. Loh mau dibilang lagi ya. Loh sih toh, lah kamu ini kan seorang mama. Lah seorang mama kan tugasnya apa? Ya tahu seorang mama kan tugasnya mendidik, ya, to teach, to comfort, and to take care.
bukan untuk berdebat. Itu tugasnya seorang ibu, ya toh, untuk mendidik anak, memberi comfort, rasa tenang, ya, dan juga untuk merawat. Nggak ada tugasnya mama tukaran sama anak, itu nggak ada. Kalau tugasnya seorang papa itu untuk to provide, to protect, and to lead. Ya, jadi tugasnya pria-pria itu memprotek keluarga. Ya, ada apa-apa diprotek keluarganya. Untuk memprovide. Banyak sekali pria-pria yang nggak provide untuk keluarganya. Uang yang ada hanya untuk kesenangan sendiri. Dan juga nggak ngelit. Ya, sampai istrinya punya kehidupan sendiri, anak-anaknya punya kehidupan sendiri. Ya, jadi ketika masing-masing pribadi antara wanita dan pria kalau belum pulih, bagaimana mereka bisa jadi orang tua yang pulih? Bagaimana mereka bisa jadi suami istri yang benar kalau pribadinya enggak pulih? Itu yang seringkali terjadi. Ya, jadi kalau sudah terlanjur yang masuk di dalam pernikahan ini kadung enggak pulih terus menikah, gak karo-karan, enggak ada kata terlambat. Ya, enggak ada kata terlambat. Yuk masing-masing kita pemulihan gitu ya. Jadi sangat jadi betul. Nggak dadadul betul itu. Kenapa? Bayangkan ya, seorang wanita ini nggak pulih. Yang membuat nggak pulih apa? Banyak hal yang membuat nggak pulih. Yang saya tulis di buku itu biasanya 3 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana dia dibesarkan. Ini yang paling esensial. Makanya yang masih punya anak masih kecil-kecil ya, ini tolong dijaga benar-benar, didik anak. Ya, tetapi sebelum bisa mendidik anak, didik diri kita sendiri dulu. Ini dididik dulu ya. Sebelum nunjuk anak, ini nunjuk sini dulu. Sebelum nunjuk suami, nunjuk ke sini dulu. Ini harus waras dulu sebelum tangannya itu gini. Ya, seringkali kita nggak sadar, loh yang salah kita sendiri, tapi ini terus kayak gini. Ya, generasi kita itu orang tua kita belum mengenal parenting. Jadi mereka pada umumnya mendidik anak-anak ya sae wis. Nggak ada aturannya. Pingin marah-marah, pingin ngomong ini, pingin apa-apa pun sudah nggak karu-karuan sudah. Gitu. Jadi ini yang kita seringkali nggak sadari. Kenapa nggak sadar? Karena sudah menjadi kebiasaan. Karena sudah menjadi sebagai sesuatu yang biasa. Kita melihat orang tua kita merasa nggak salah. Ya, tak pikir ya memang kayak gitu. Apalagi kita ya, generasi kita ini diajari untuk hormat sama orang tua. Zaman kita sama nggak dengan zaman anak-anak kita? Berani kita membantah orang tua? Nggak berani zaman kita. Tapi anak-anak zaman sekarang, waduh, hebat lek suruh bantah orang tua sudah wis otomatis itu lah saya lihat. Saya mikir tuh saya dulu nggak berani kayak gitu. Jadi ngikut aja, orang tua ngomong apa ngikut, manut kayak gitu. Padahal orang tua tidak selalu benar. Apalagi orang tua yang nggak dalam Tuhan. Itu ya sorry to say banyak salahnya meskipun orang tua. Gitu. Nah, bagaimana kita dibesarkan itu sangat membentuk pola pikir kita, juga sangat membentuk pribadi kita. Itu seringkali kita nggak sadar terus saya sampai kita menikah. Nah itu baru banyak masalah. Kenapa banyak masalah? Kita nggak benar. Jadi ketika seorang anak dibesarkan oleh orang tua, terutama seorang ibu yang dominan, ya ibu yang dominan. Terus kamu pokoknya nurut mama, kamu harus gini. Anak ini akan tumbuh menjadi anak yang nggak punya kreativitas, akan menjadi anak yang takut, nggak berani mengambil keputusan, nggak berani mengambil langkah. Karena apa? Yang mengambilkan keputusan itu seorang ibu.
Jadi para ibu-ibu di sini, ya, yang masih punya anak, masih mulai beranjak ke remaja, izinkan anak itu belajar mengambil keputusan. Izinkan anak itu bereksplorasi. Jangan kita merasa kita itu paling mengerti yang terbaik untuk anak kita. Enggak. Hanya Tuhan yang mengerti yang terbaik untuk anak kita. Tugasnya kita apa? Ngajari dia firman. Bukan mengarahkan tujuan hidupnya. Tujuan hidup masing-masing orang, termasuk anak-anak kita, itu di tangan Tuhan, bukan di tangannya kita. Anak-anaknya kita itu miliknya Tuhan. Anak-anaknya kita itu pribadi yang berharga itu di hadapannya Tuhan. Jadi bukan kita. Yang kamu besok jadi gini, wes nurut mama. Kamu besok kerja gini, besok kerja itu. No. Kita itu cuma dititipi merawat, membesarkan, ngajari firman, ngajari takut akan Tuhan, ngajari kebenaran, bukan ngajari tujuan hidupnya, apalagi destinimu besok harus ini. Enggak. Kita tangannya Tuhan. Kita harus berani melepaskan anak-anak kita dalam tuntunannya Tuhan. Jadi nah ini lagi, sebagai seorang mama, ya kita banyak seorang mama maupun seorang papa yang di sini ya. Hati-hati dengan emosi negatif yang kita miliki. Tanpa sadar, setiap perkataan kita atau emosi kita itu akan kita salurkan ke anak-anak kita. Kasihan anak-anak kita. Dia menanggung emosi negatif kita. Kalau ada masalah apapun, kalau ada masalah beban orang tua, jangan dikasih ke anak. Biarlah hanya jadi beban orang tua sendiri. Jangan dikasih ke anak. Biarkan anak itu tumbuh sesuai dengan usianya. Kamu itu loh gak tahu mama itu repot, papa itu loh capek kerja. Anak ini ya bingung toh ya. Nah, aku harus suruh apa sekarang? Ayo tugasnya papa yo kerja. Harus piye sekarang? Papa lo capek kerja. Saya mbok suruh nemeni. Saya mbok suruh ini. Ya, seringkali orang tua sibuk dengan dirinya sendiri. Aku ini sudah kerja soro. Wis kamu tak kasih uang, sudah wis cukup, wis ya. Manuto hidup sing gena, nuruto PR tuh kerjano. Ya. Terus lek ulangan nilainya sing bagus, wis sing anteng-anteng ae, jangan berulah gini-gini. Oh Tuhan Yesus. Ini anak kan juga bertumbuh, berkembang. Ya toh dengan segala keingintahuannya dia. Ya apalagi mama, aduh kamu tuh jangan repoti mama lagi pusing sekarang. Mama lagi sibuk, jangan repoti mama. Lagi anak bingung ya. Aku lagi ada si anak ya, kita coba bayangkan di sisinya anak ya. Anak ini sedang mengalami sesuatu. Dia mau tanya papa nih, nggak bisa. Tanya mamanya, nggak bisa. Nah, terus mau tanya siapa? Padahal anak itu kan payungnya gini siapa? Orang tua tuh. Yang memayungi dia kan orang tua. Ada apa-apa siapa ya? Orang tua. Gitu. Jadi tugasnya kita, kalau kita mau anak kita menjadi anak yang benar, jadilah seorang mama, seorang papa yang benar. Jangan kita nggak benar, pinginnya anak benar. Lah dari mana? Yo ndak isa. Terus pokoknya kamu ngerti dewek. Oh haleluya. Apa meneh kayak gitu jawaban. Terus kamu tuh ngerti dewek gitu gak ngerti. Dan jadi gak ngerti loh, anak usianya masih segitu, mbok suruh ngerti dari mana? Tanya temenmu, apa kita tanya temen-temennya, malah menyesatkan, malah tersesat kabeh kuwi anak-anak wong iki. Aduh. Ya, wes kamu tuh ngobrol sama temen, aduh mama sudah pusing, mama pusing. Karena apa? Karena itu tadi, belum beres dengan dirinya. Dan apakah ada orang yang 100% bisa beres dengan dirinya? Tidak ada. Jadi kalau ketika saya ngomong seperti ini, jangan terbeban. Waduh, aku harus jadi orang tua sing beres, aku jadi wanita sing beres. Nih,
Nggak bisa. Beresnya kapan? Ketika kita sudah nggak ada. Ketika kita sudah selesai. Karena perjalanan ini adalah a lifetime journey. A lifetime learning. Proses learning kita a lifetime, seumur hidup. Saya pun saat-saat ini saudara saya Teresia yang paling tahu. Ya. Saat ini pun saya sedang mengalami proses yang lebih lagi. Jadi nggak mudah. Apa yang sedang saya alami hari ini sangat tidak mudah. Tetapi saya mau tetap untuk terus berjalan. Karena saya tahu ketika saya berhenti, habislah saya. Ketika kita berhenti, habislah kita. Kita harus tetap berjalan. Dan apakah bisa dengan kekuatan kita sendiri? Oh, tidak bisa, babak belur, sudah habislah. Ujung-ujungnya ya, bukan ujung-ujungnya, yang nomor satu ya balik ke Tuhan lagi. Gitu ya. Bagaimana kita diperlakukan, itu juga bisa menghancurkan gambar diri. Ya. Bagaimana kita diperlakukan, mungkin orang tua kita itu dalam perkembangan dari kecil itu orang tua salah didik, sudah rusak. Terus berteman atau ketemu dengan pasangan yang salah. Wah, haleluya lagi Resta. Ya toh, bertemu dengan pasangan yang salah, baik istri maupun suami, bukan hanya wanita loh ya. Pria pun kalau ketemu istri yang salah itu juga babak belur. Ya toh, sama-sama gitu. Jadi kita jangan merasa hanya wanita yang teraniaya, pria pun juga bisa teraniaya gitu. Ya toh, pria pun juga bisa teraniaya. Gitu. Jadi ketika di dalam pernikahan antara dua orang yang belum beres, belum pulih, ini bukankah semakin banyak masalah? Orang yang belum pulih, kata-katanya cenderung menyakitkan. Kata-katanya cenderung menyakitkan. Orang yang tersakiti cenderung akan menyakiti. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hati. Bukankah firman katakan seperti itu? Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hatinya kita penuh dengan kepahitan, ya otomatis keluarnya pahit. Kalau dalam hati kita banyak sakit, otomatis yang keluar sakit. Kalau dalam hati marah, yang keluarnya yang marah. Ya tidak mungkin dalam hati penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan hal yang negatif, terus keluarnya bisa manis seperti madu, ya dari mana lagi? Ya nggak mungkin itu. Ya mungkin bisa ya cuma manis-manis, tapi sebentar kok. Ya akhirnya kembali ke gitu lagi. Ya, jadi apalagi di dalam pernikahan banyak wanita yang mendapatkan perkataan-perkataan yang menyakitkan dari suami gitu ya. Wih, itu benar-benar semakin hancur, semakin habis. Dan itu saya alami. Sampai saya juga mengalami 11 tahun yang lalu saya ditinggalkan oleh mantan suami saya. Karena saya tidak bisa mengikuti cara hidupnya. Dia mentato seluruh tubuhnya. Dia menjalani kehidupan malam, minum narkoba seperti itu, dan saya tidak bisa mengikuti gaya hidupnya. Saya mau tetap cari Tuhan. Akhirnya dia menceraikan saya karena dia menemukan wanita yang bisa menjalani kehidupan seperti dia. Dan ketika saya diceraikan, saya tidak menuntut sepeser. Jadi saya keluar dari rumah benar-benar cuma orang aja. Barang-barang saya tinggal. Sepeser pun saya tidak menuntut. Because I believe that He is my Jehovah Jireh. Dia yang akan menyediakan kebutuhan saya dan anak-anak saya. Dan terbukti. Anak saya bisa sekolah di Taiwan. Saya bekerja, anak saya bisa sekolah di Taiwan. Akhirnya sampai anak saya sampai lulus, sampai dia bekerja. Tuhan menjamin hidup saya nggak pernah berkekurangan. Sama sekali nggak berkekurangan hidup saya. Saya mau percaya. Dan berjalannya dengan waktu sangat nggak mudah untuk membuat saya pulih. Sampai satu saat
saya mengalami jamahan Tuhan. Saya mengalami jamahan Tuhan. Saya masih ingat waktu itu, selama 4 bulan, ketika saya datang berdoa sama Tuhan, saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta saya ini dikasih berkat, saya minta berkat, saya minta ini, itu saya nggak minta. Selama 4 bulan saya mengejar hadirat Tuhan. Pagi-pagi subuh saya bangun, saya doa. Sampai di pabrik jam 7, saya sengaja datang lebih pagi, saya doa sampai 1 jam. Jam istirahat saya doa, pulang saya doa. Saya cuma minta gini, Tuhan, ampuni setiap dosa-dosaku. Saya percaya sebagai manusia, saya pun juga pasti memiliki dosa. Dan aku ingin mengenalmu, Tuhan. Aku ingin dekat denganmu, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan. Jadi selama 4 bulan, saya doa nangis, lantai saya sampai basah. Saya cuma minta ampun dan minta saya bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan, mengalami encounter with God, mengalami cintanya, mengalami bahwa Tuhan itu ada. Dan saya bisa mencintai Tuhan. Sampai suatu saat saya mengalami jamahannya. Ya, saya mengalami jamahannya. Terus saya juga bersyukur ada pembimbing-pembimbing rohani, salah satunya Pak Bena Tanjung, yang membantu untuk pemulihan saya. Ya, jadi waktu itu saya diberi gambaran, sekotor apapun diri saya, sehancur apapun hidup saya, it is finished by the cross. Sudah selesai di kayu salib, sudah selesai. Di detik saya terima Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada dalam diri saya itu yang menyucikan saya. Jadi saya dulu itu nggak ngerti. Tak pikir dulu itu dengan doa, dengan puasa, sampai saya itu ke Sungai Jordan di Israel itu nyebur gitu ya, nyelam gitu kayak Naaman sampai 7 kali, itu bisa menyucikan saya. Nggak bisa. Apapun yang kita lakukan tidak bisa kita menyucikan, membersihkan dosa kita sendiri. Tetapi ketika kita terima Yesus dalam diri kita, Dia yang ada dalam diri kita itu yang menyucikan, menguduskan kita. Jadi ketika Bapa melihat kita, Bapa memandang kita, itu bukan diri kita. Diri kita nggak mungkin ada yang bersih, sudah wis kotor tok isine. Tetapi ketika Bapa memandang kita, yang dipandang siapa? Yesus yang ada dalam diri kita. Itu yang menyucikan, menguduskan kita. Apa dengan begitu kita sudah suci kudus, kita nggak mungkin bisa berbuat dosa lagi, wis jadi orang suci, enggak. Kita masih bisa tetap jatuh dalam dosa. Tetapi yang membedakan, kita tidak bisa menikmati dosa. Ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita masih bisa jatuh dalam dosa tetapi tidak bisa menikmati dosa. Roh Kudus dalam diri kita akan mengingatkan kita, akan menegur kita. Jadi memang, saya itu ya, tak pikir dulu, aku ini cinta nih Tuhan nemen deh. Aku tidak mungkin bisa berbuat dosa. Tidak mungkin aku ini bisa berbuat dosa. Wah, aku cinta sama Tuhan sangat kok. Sepenuh hatiku ini cinta sama Tuhan kok. Justru ketika kita mengatakan itu, kita jatuh dalam dosa. Saya di puncak-puncak saya itu cinta sama Tuhan. Di saat yang sama saya ngomong nggak mungkin aku bisa berbuat dosa. Di saat itu saya jatuh dalam dosa. Karena apa? Itu merupakan kesombongan. Kalau kita bisa mencintai Tuhan, itu bukan diri kita sendiri.
Kalau kita bisa mencintai Tuhan, itu benar-benar kasih karunia. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, it's only by His grace. Bukan karena saking kita ngotot, oh Tuhan, aku tuh Tuhan tuh ya mencintai aku. Soalnya aku tuh ngotot ambil Tuhan. No. Orang yang ngotot dan orang yang tidak ngotot, Tuhan sama-sama mencintai. Karena cintanya Tuhan itu berbeda dengan cintanya manusia. Lek cintanya manusia, lek dia itu megelno, cintanya berkurang. Lek dia itu baik, cintanya tambah. Cintanya Tuhan itu solid. God is love. Love Tuhan gini nih, enggak kadang kecil, enggak kadang gede. Enggak cuil-cuil kayak kita gitu. Lek cintanya kita gampang cuil, cintanya Tuhan enggak bisa cuil. Cintanya Tuhan itu kokoh. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia itu mencintai kita. Aku yang memilih kamu. Jadi kalau kita sekarang bisa seperti dalam tanda kutip rohani, ya kalau kita sekarang bisa rohani, kalau kita bisa, wah aku ini ya cintaku untuk Tuhan ini momen, karena aku ini berdoa terus sama Tuhan, karena aku rajin baca firman, makanya aku tuh juga dicintai Mbak Tuhan. Halo, it's only by His grace. Apapun yang kita lakukan gak akan mengurangi ataupun menambah cintanya Dia kepada kita. Kalau kita melakukan apapun juga, itu karena kita bersyukur. Karena kita ini sudah diselamatkan. Karena kita ini sudah dipilih, kita yang tidak layak, kita diselamatkan. Nah, untuk menunjukkan rasa syukur kita, nah kita doa. Nah, kita doa sebetulnya bukan untuk Tuhan, untuk kita dewe kok. Seringkali kita doa itu ya, sak jujur ya, untuk melegakan diri kita sendiri loh, bukan untuk Tuhan. Seringkali ya kita doa gitu ya, memuji gini ya. Seringkali untuk diri kita sendiri biar semakin dicintai sama Tuhan. Takut kita itu tidak dicintai Tuhan. Jadi ngotot doa menyembah itu ngotot, Tuhan, absen aku Tuhan. Pagi-pagi aku sudah datang loh Tuhan. Siang, malam Tuhan aku absen loh Tuhan. Takut kalau kita tuh ditolak sama Tuhan. Tuhan tuh lihat hati. Tuhan tuh lihat hatinya kita. Tetapi itu semua bukan berarti itu nggak boleh. Tetapi itu semua yang kita lakukan untuk menjaga. Untuk menjaga kita. Menjaga hati kita. Jagalah dirimu dari segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan. Kalau kita berdoa, itu sebetulnya kita untuk berjaga-jaga. Kalau kita memuji, menyembah, itu kita berjaga-jaga. Roh kita berjaga-jaga. Bukan untuk to gain His love, to gain His attention. Tuhan, Tuhan, ini aku, Tuhan, Tuhan aku, ini aku, lihat aku. Ya, jadi seringkali kita nggak sadar ya, kalau kita doa itu tadi apa namanya, untuk melegakan hati kita sendiri. Gitu. Oke. Ini tadi ngomong apa kok dadak bablas ke sana ya? Ngomong dari mana ya tadi ya Tris ya? Perkara anak, kenapa kita nyampe ke sana ya tadi ya Tris? Nggak apa-apa, flow aja. Jadi lengkap ya. Semua dibahas. Jadi lengkap semua dibahas. Oh, iya. Pemulihan. Oke, balik ke pemulihan. Oh, mengenai diri saya tadi ya. Ya, oleh. Oke. Balik on track lagi. Jadi waktu itu saya merasakan encounter with God gitu. Nah, encounter with God itu yang membawa pemulihan buat diri saya, bahwa saya tahu meskipun saya ditolak, meskipun saya dalam tanda kutip dibuang, tetapi saya tahu bahwa saya dicintai oleh Tuhan. Saya disayangi oleh Tuhan. Dan Tuhan sedikit demi sedikit dia memulihkan hidup saya.
memulihkan hati saya, memulihkan pikiran saya. Sampai hari ini pemulihan itu masih terjadi. Saya mengalami masalah gambar diri yang kompleks sebetulnya, sangat kompleks. Dari bagaimana saya dibesarkan, bagaimana orang tua saya memiliki orang tua yang anxiety-nya tinggi. Saya memiliki seorang mama yang tingkat anxiety-nya tinggi. Dan dia juga orang yang dominan. Dan dia juga orang yang emosional. Sampai saat ini, itu masih berpengaruh pada saya. Meskipun saya sudah mengenal Tuhan, meskipun saya sudah mengerti kebenaran, tetapi pengaruh itu tidak bisa hilang begitu saja. Karena selama ini saya tinggal bersama dengan mama saya. Saya mengasihi dia, saya sangat mengasihi dia. Tetapi justru karena terlalu attach itu tadi, emosi negatif itu turun ke saya. Makanya saya tadi bilang, para orang tua, mama dan papa, hati-hati dengan emosi negatif kita semua. Ya, hati-hati dengan emosi kita yang suka kita cemas, suka kita marah-marah, emosional. Tanpa sadar, emosi itu turun ke anak. Bagaimana anak ini, bagaimana seorang anak dia bisa tumbuh menjadi anak yang maksimal dengan kondisi emosional yang seperti itu, nggak bisa maksimal. Kita harus belajar menjaga emosinya anak. Anak itu ya, dia harus menjadi seorang anak yang fulfill yang penuh, hatinya penuh. Dia harus menjadi seorang anak yang dia tahu dia dicintai, dia berharga. Saya selalu mengatakan, saya tidak pernah mengatakan pada anak saya, kamu tuh kok gini Kak Isa, kamu tuh bodoh. Tidak pernah saya katakan. Saya nggak pernah mengatakan. Jadi sampai anak saya itu ngomong gini, mami itu selalu ngomong aku ini pinter, saking aja mami selalu muji-muji aku. Enggak dek, kamu memang anak yang pintar, kamu anak yang pintar. Jadi meskipun saat itu dia tidak menunjukkan apa yang saya mau, tetapi saya perkatakan hal yang baik. Jadi kalau dia nggak percaya diri, nggak pede, waktu itu dia mau ikut basket, mau ikut klub karena dia suka basket, dia mau ikut klub gitu di SMA, baru masuk SMA, terus dia ingin ikut. Waduh, dia baru mau masuk ke lapangan itu sakit perut lah, ini itu letak, dan dek, kamu bisa dek, sungguhan Tami, bisa dek, mami percaya sama kamu. Kamu nggak percaya sama dirimu sendiri, tapi mami percaya sama kamu. Kamu bisa, just go. Mami yakin sama kamu. Tapi mereka hebat-hebat, kamu juga. Kamu bisa. Mosok gitu? Ya. Akhirnya anak saya ikut basket sampai jadi captain, ikut DBM. Gitu. Jadi seringkali kayak sekarang, ada apapun gitu, anak saya, aduh Mi aku apa ya gini-gini. Tadi tenang, gini. Jadi tugas saya mengarahkan ke yang benar, memberikan kepada dia kepercayaan diri. Masalah keputusan apapun saya serahkan ke dia. Tetapi saya bekali dia dengan kepercayaan diri. Saya selalu menjadi the best encouragement untuk dia. Saya selalu mengencourage, saya selalu menguatkan. Dan saya selalu, saya sering bilang sama dia, dek, mami very proud of you. Kamu cek pinter sih, dek. Mami ini bangga sama kamu. Bangga apa sih, Mi? Ya bangga as who you are. Not what you do, but who you are. Karena kalau kita ngasih dia, tetapi dengan pencapaianmu, mami juga bangga. Tapi terlepas dari semua itu, mami bangga dengan dirimu, dengan seorang Feby ini, mami bangga. Jadi seringkali jangan kita
ngasih anak kebanggaan untuk achievement-nya dia. Karena dengan kita kasih kebanggaan untuk achievement, kita kasih penghargaan untuk achievement, dia merasa, oh aku dihargai kalau aku melakukan sesuatu. Padahal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bisa ini atau bisa atau tidak bisa melakukan apapun, itu gak penting. Kita menghargai seseorang karena being-nya dia, seperti bagaimana Tuhan memandang kita. Itu yang seringkali orang miss. Karena apa? Orang dunia dihargai karena achievement-nya. Nggak pernah orang dihargai as who they are. Sebagai being-nya nggak pernah dihargai. Pada Tuhan kalau lihat kita, apa Tuhan menghargai kita dari apa? Dari pelayanan kita? Enggak. Apa karena pelayanan kita oke, terus kita dihargai? Enggak. Enggak mengubah. Enggak mengubah bagaimana Tuhan melihat kita. Dia mencintai kita karena kita anak-anaknya. Demikian juga kita harus memperlakukan anak-anak kita. Kita harus melihat anak-anaknya kita sebagai pribadi-pribadi yang sangat berharga. Sebagai pribadi-pribadi yang indah. Yang harus kita sayangi, harus kita perlakukan dengan bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Dan itu memang nggak mudah ya, atau memang nggak mudah gitu, tetapi belajar sih. Jadi anak saya dulu yang perempuan itu, dia kalau ngomong itu agak kasar karena papanya juga kalau ngomong kasar sekali. Jadi yang saya lakukan sampai anak saya berubah itu gini. Ketika kita sudah berpisah, anak saya otomatis ikut saya. Dia kalau suka marah-marah, mami itu loh gini-gini. Pak Sidik, mami kan cuma nyuruh kamu makan. Iya, tapi aku gini-gini. Ya udah, terus gitu. Jadi dia ngomongnya tinggi, saya tetap do rendah. Ya, jadi saya coba ngomong do gitu ya, do gitu ya. Jadi kalau ngomong ya, tolong nadanya di do rendah, jangan do tinggi. Do dengar sih do, lah itu do. Nah, kita biasanya terbiasa di do tinggi, do ya. Jadi mulai sekarang belajar ngomongnya di do rendah. Anak mau pakai do tinggi, re tinggi, apapun kita tetap di do rendah. Itu nanti anak akan ikut. Jadi saya terus melakukan itu, terus di do rendah, Terus saya perhatikan sampai akhirnya saya bilang, Dik, kamu tuh kok kualik sih, Dik Mami? Harusnya yang marah itu loh, Dik Mami. Kok kamu anak kok marah-marah sama Mami itu ya apa sih, Dik? Dia diam. Suatu saat dia tulis surat sama saya, Mami, sorry ya kalau selama ini aku bilangnya sama Mami keras, kasar. Mulai sekarang aku akan berubah. Itu sejak 3 SMA sampai hari ini dia berubah. Karena apa? Saya kalau ngomong selalu lembut sama dia. Kalau pingin anak kita tidak bantahan, belajarlah ngomong dengan do rendah. Dijamin anak kita itu tidak akan bantah lagi. Tetapi bukan berarti kita jadi wanita yang mama yang yang koyok lemah gitu ya, enggak gitu ya. Mesti tetap disiplin, tapi do-nya rendah. Dan satu lagi, jangan terlalu banyak sampai set. Kalau ngomong tuh panjang-panjang gitu loh. Kalau mau ngomong apa ya ngomong aja gitu, jangan dipanjang-panjangkan gitu. Jadi kalau umpama gini, waktunya mandi, Dek sudah waktunya mandi ya, gitu. Dek sudah waktunya mandi. Sik nanti udah jam 5, mandi sekarang, gitu. Jadi nada Dek, jangan Dek, ini sudah ini loh ya kamu, enggak gitu juga. Dek kamu tuh lihat ya, jam berapa ini, sudah jam 5 gini. Semakin kita kayak gitu ya, anak ini secara nature-nya dia akan semakin nggak melakukan. Semakin kita ngotot sama anak ini secara nature dia akan semakin berbalik arah. Gitu, nature-nya anak kayak gitu. Semakin ditutur-tuturi panjang-panjang, semakin dia kabur sudah, nggak mungkin mau nurut.
Tetapi ketika kita ngomongnya pendek, tegas, jelas, nah itu yang penting. Ya, pendek, tegas, jelas, nadanya datar. Itu anak akan segan. Anaknya akan segan. Jadi jangan dipikir, biasanya si mama-mama ini ya, pikirnya kalau ngomongnya banyak dan panjang anak itu nurut, apalagi berusaha untuk menjelaskan panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalamnya, wes. Lek ngomong ya cuma ngomong disuruh apa gitu ay. Makanya tuh ya kamu tuh ya, itu ya Pak, suruh belajar dari tadi gak mau. Lihatin toh ulanganmu dapat berapa, kamu gak kasihan ambil mama. Papamu barang tuh ya kerja soro-soro. Setiap hari papa itu ya di perusahaan ngalang gini. Mama siapa? Lah cuma disuruh belajar itu loh kok sampai job papa nih kerja di ini bikin. Terus sama apa hubungannya gitu sama anak itu. Ya tahu itu mama-mama ini deh. Luar biasa bener kok mama-mama ini. Cuma bahas ke gereja gitu ya. Ke gereja anaknya malas-malesan. Kamu tak bilangi ya, kamu gak mau ke gereja ya, lihat kamu besok besar mau jadi apa kamu, kamu besar ya, nanti kamu gini. Nah, cuma disuruh ke gereja. Cuma, dek, ayo sekarang udah jam 9:30, waktunya ke gereja, ayo kita ke gereja. Cuman gitu aja loh ya. Ya papa yang baru sekolah itu kata papamu tuh ya sudah capek-capek kerja baru uang sekolahmu, kamu kok sih sekolah kayak gini, bener itu. Ya jadi banyak hal coba ya mulai siang hari ini ya coba dicek ya, jadi coba dicek dalam setiap perkataan kita gitu. Yang apa yang kita katakan sama anak gitu ya. Jadi yang hari ini mungkin nilai saya kepanjangan nanti kok mana-mana tambah bingung ya. Jadi yang hari ini mungkin yang pertama ini apa namanya lanjut. Yang pertama kita harus sadar ya, wis itu pokoknya ada catatan nih. Yang pertama kita harus sadar kita sudah pulih atau enggak ya. Sudah pulih apa enggak? Ada hal-hal apa yang kita gampang nyolot. Nah itu biasanya kalau kita belum pulih, ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu kita mudah nyolot. Nah itu kita biasanya belum pulih di situ ya. Jadi fokus dicari apa yang aku belum pulih ya. Terus yang kedua, dalam menangani anak kita mesti tahu bahwa anak kita itu precious. Anak-anak itu sangat berharga. Perlakukan sebagai anak yang berharga. Jangan dimarah-marahi toh, namanya punya anak loh yo. Lah kok kerjaannya dimarahi terus lagi anak iki yo. Ya apa ya? Sumpek loh anak ini ya. Mbok ya mama itu sekali-kali menghibur sekali-kali mama itu ngasih aku pelukan kayak nyayang aku kayak nguatno aku kayak ya. Lah ini isine mama sampai papa tuh kok marahi aku terus kayak gitu ya. Nah itu nanti akhirnya anak itu jadinya larinya ke yang enggak gitu. Terus yang nomor 3, ketika kita ngomong sama anak sama suami nadanya harus do rendah gitu. Terus ingat kalau sudah mulai panjang kali lebar kali tinggi kali dalam, kunci mulutnya wis mending pergi dulu ya, minum air dulu, tenangkan diri dulu. Jadi sebelum ngomong itu dipikir sih, gitu ya lah marah cantik gitu. Sebelum ngomong dipikir sih gitu. Aku ngomong kayak gini ini tujuannya apa ya? Seringkali orang kalau ngomong itu nggak ada tujuannya. Tujuannya melegakan hatinya sendiri, melegakkan hati. Bukannya malah menyelesaikan masalah, malah memperuwet masalah ya. Karena tujuannya itu tadi, tujuannya ngomong itu bukan berkomunikasi, ngelegokno hati. Ya aku ngomong cek lego, iya kamu lego, lah sih mbok cak ngomong ya gak lego. Ya kamu enak lego ya toh, lah sih mbok cak ngomong enak lego, nek ngamuk lah ngomong sama, lah masuk anakku sekarang gak tak marahi dia salah. Ini lagi, masuk gak tak didik.
Oke, harus didik anak. Tapi ketika kita ngomong seperti itu apa mendidik? Enggak. Meluapkan emosi ke anak. Diri kita ini sudah cukup, ono masalah, tukaran ambil suami, si anak tiba-tiba ada ini, itu langsung deh. Ini emosi negatifnya ke anak jadi sasaran ini, kemarahan orang tua. Coba dari lihat sisinya si anak. Layak gak dia dapat itu dari kita? Gitu. Ya, jadi kayak hari ini itu ya. Nanti dibikinkan ininya aja deh, poin-poinnya apa yang bisa dicatat gitu ya. Ya, jadi kayaknya hari ini jujur hari ini karena saya masih belum mengenal kalian semua gitu ya. Saya juga enggak menyiapkan materi secara khusus. Saya mau belajar untuk Roh Kudus yang berbicara melalui saya gitu, akan apa yang kita semua butuhkan, karena kan saya nggak tahu kebutuhan yang di sini itu apa saja gitu ya. Ya tiba-tiba saya ngomong masalah ke anak ini ya, sepertinya ada beberapa di sini yang ini Roh Kudus mau mengingatkan, dan saya percaya sesuai dengan apa yang sudah kita doakan di awal, bahwa apapun yang akan kita terima hari ini, itu Roh Kudus akan berbicara secara spesifik kepada masing-masing kita. Meskipun cuma satu hal dilakukan dulu, itu belum tentu bisa. Ya seringkali kita tuh pingin semua beres, ini oke semua gitu. Ya sampai stres deh kayak saya nih sama ini si Teresia ini. Kebanyakan ilmunya jadinya pusing tambahan ya. Jadi kita belajar step by step. Satu hal kita belajar. Bisa ngomong dengan nada do saja lo butuh belajar. Ya toh, bisa ngomong dengan nada do ketika ngomong sama anak saja lo butuh belajar gitu ya toh. Jadi juga ini untuk memilih kata-kata sebelum berbicara, dipikir dulu. Memilih kata-kata yang kita keluarkan itu apa. Kata-kata itu apa? Kata-kata yang membangun, apa kata-kata yang menguatkan, apakah kata-kata yang menghibur, ataukah kata-kata yang menghancurkan. Ya seringkali nggak sadar para orang tua sendiri yang menghancurkan anak. Tanpa sadar, banyak sekali orang tua yang menghancurkan anak dan melalui perkataan. Ya, jadi mulai sekarang yuk kita sama-sama kita bangun anak-anak kita dengan perkataan yang positif, perkataan yang encouraging, perkataan yang comfort ya, dan perkataan yang loving words itu yang perlu mereka dengar itu. Anak itu cuma perlu kita beri kasih sayang cuma itu kok sebetulnya. Ya, anak itu butuh dimengerti, butuh diterima. Anak itu butuh diterima. Jangan sekali-kali bandingkan anak. Membanding-bandingkan anak, itu aja lo bisa kayak gitu, kamu kok gitu. Itu seringkali nggak sadar. Ya, jadi terima anak kita apa adanya, kita terima. Itu terima. Ketika anak itu diterima, dia akan menjadi utuh. Ketika anak itu dicintai dan diterima, dia akan utuh. Nah, ketika dia utuh, dia akan semakin bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau anak itu ditekan, kamu gini, menurut kita itu baik, kamu harus gini, itu semakin menghancurkan anak, tambah nggak jadi apa-apa anak itu nanti. Ya, jadi fokus kita buat anak itu gembel, buat anak itu dengan diterima, diapresiasi, sekecil apapun diapresiasi, diberikan kasih sayang. Ya, oke, saya rasa sharing saya hari ini sampai di sini. Ya, C, thank you, C. Apa yang dibagikan oleh C. Caroline ini sebenarnya kan membesarkan anak seperti cara Bapak itu memberikan pertumbuhan kepada kita. Bapak di surga memberikan pertumbuhan kepada kita. Kita diterima apa adanya. Dan dari pengalaman yang dibagikan C. Caroline, saya juga punya pengalaman, yaitu dulu kita waktu dibesarkan oleh orang tua kan lewat tekanan batin, dibandingkan. Ini ibarat hati itu dipites, dijiwit-jiwiti terus supaya
bagi mereka dengan cara itu dimotivasi kita itu bisa bergerak gitu loh. Tapi tanpa sadar kita itu juga jadi pribadi yang lebih jahat gitu ya, tanda kutip. Wah, kita pakai gencet-gencet menjahati anak dengan kata-kata yang menusuk hati mereka untuk dengan kita berharap mereka itu dibangkitkan semangatnya. Padahal kita itu menjadikan mereka itu juga orang yang kejam gitu loh. Tapi sampai ada satu titik di mana saya merasa saya nggak bisa ngelakuin apa-apa, saya nggak bisa banggain orang tua gitu, saya useless gitu. Tapi di situ ketika saya merasa so down, Tuhan itu bilang, kamu biji mataku. Nah itu loh, itu yang berbeda. Cara Tuhan itu menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Nah, kalau dulu saya ikuti cara orang tua mendidik saya pakai cara yang sama mendidik anak saya. Saya A, dia Z. Saya B, dia Y. Nggak pernah nyambung. Satu saat saya merenung, saya gini, Tuhan, kenapa ya anak ini nggak bisa nyambung ya kalau ngomong sama aku ya? Mesti bantah. Lalu Tuhan ingatkan aku nggak pakai cara kayak gitu. Iya Tuhan, kalau pakai cara kayak gitu mungkin aku sudah mati ya. Aku bilang, Tuhan, aku bantah, Tuhan langsung bunuh sudah Tuhan pakai cara kejam gitu. Terus aku belajar loh, aku pakai caranya Tuhan. Pakai cara Tuhan itu, tapi kita sebagai orang tua kita korban perasaan. Jadi waktu anakmu masih nakal, kamu mengasihi dia. Dia bantah, kamu tetap merangkul dia. Sampai suatu saat anak kita berubah. Dan terbukti anak saya yang kedua itu berubah. Anak yang dulu suka berontak itu berubah. Bahkan anak saya waktu saya sakit, dia lebih memperhatikan saya daripada cece-nya gitu loh. Ini padahal dulu anak yang selalu A, Z, B, Y. Nggak pernah sama. Tapi sekarang anak ini bisa, Mama, sorry ya mata dia. I speak too loud ya. Suaraku terlalu keras ya. Sorry ya Maya. Saya bingung ya, apa karena mungkin anak ini baca Alkitab ya, jadi Roh Kudus yang menegur atau apa, saya sendiri nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang ya terlalu pinter tuh gini. Ketika kita kadang-kadang lepas kendali emosi ya, terus kita minta maaf ya, dia bisa gini, sekarang ngomong gini, nanti minta maaf lagi. Kadang-kadang terlalu pinter juga anak itu. Gini terus, nanti Mama minta maaf lagi katanya. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau tanya apapun. Ini kan bukunya C. Caroline ini kan lengkap. Ini kan jadi wanita yang hidup saleh. Ada tentang menemukan kekudusan, ketaatan, dua roh, jadi mama yang baik, jadi istri yang baik. Jadi mau tanya apapun bisa ya C ya? Bisa ya C? Oke, kita buka sesi tanya jawab. Bisa tulis di chat atau bisa unmute. Kalau ada yang mau tanya tapi malu disebutkan identitasnya atau tahu orangnya, bisa japri ke saya akan bacakan pertanyaannya, saya tidak mengucapkan namanya. Sementara kita nunggu pertanyaan, ada nggak ya, bisa raise hand ya? Oh ya, ini Bu Sance. Oke, Bu Sance silakan. Unmute Bu Sance. Salam kenal, nama saya Sance. Bu Caroline, saya sudah bertemu dengan Ibu beberapa kali dalam acaranya Pak Guana. Tapi saya tidak sempat berkenalan dengan Ibu. Ibu tidak kenal dengan saya. Saya senang sekali dengan sharingnya Ibu siang ini, dan saya sudah baca bukunya Ibu. Pertanyaan saya adalah, apa arti Ariba yang Ibu pakai sebagai judul bukunya Ibu? Oke, arti Ariba ya. Ini saya kemarin baru sharing sama Teresia ini. Sebetulnya ini juga saya berusaha untuk ini sih tidak cerita gitu ya, karena belum tentu orang itu bisa mengerti gitu ya. Tapi oke, karena ada pertanyaan saya jawab ya. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya itu sempat mengalami down. 3 tahun lalu saya mengalami sebuah operasi besar dan itu cukup membahayakan buat saya. Dan sebelumnya saya itu habis saya selalu rendah, cuma di kisaran 8-9. Jadi saya sering nggak sehat.
kesehatan saya sangat buruk dulu. Dan saya mengalami operasi, dan setelah itu saya benar-benar down. Saya kehabisan kehilangan diri saya sendiri. Saya benar-benar kehilangan diri saya sendiri. Saya merasa, aku kok jadi kayak gini, jadi kayak bingung gitu. Terus saya doa sama Tuhan, who am I Lord, who am I Lord. Sebetulnya aku ini siapa sih, sebenarnya aku ini apa sih gitu. Terus di hari ketiga saya berdoa itu, ketika malam, itu saya tahu pagi sebelum bangun itu saya mimpi. Tapi anehnya di dalam mimpi itu saya tahu kalau saya sedang bermimpi. Terus Ariba. Pak putus ya? Cece-nya freeze ya? Iya, freeze. Nanti kita minta dia repeat aja. Tunggu sebentar. Halo C, ulang C. Tadi freeze C. Oke. Jadi waktu itu saya ngimpi gitu ya. Mimpi, terus saya mimpi itu kayak ada jari gini, nunjuk gini, bilang Ariba, nak Ariba ya, nak Ariba. Dan di dalam mimpi itu saya bisa mengerti kalau saya sedang bermimpi. Jadi begitu bangun langsung saya tulis gitu. Jadi kayak di mimpi itu langsung Tuhan keingetkan, nanti dicatat ya gitu, Ariba. Saya nggak pernah tahu kata-kata Ariba itu dari mana gitu. Akhirnya begitu bangun saya langsung cari kata-kata itu Ariba. Dan ketika saya akhirnya ternyata ada nama Ariba itu. Dan itu ada artinya. Dan ketika saya baca artinya itu benar-benar diri saya. Dan saya dapat dalam bahasa Inggris ya waktu itu. Bentar. Ini saya baca singkat saja ya. Jadi Ariba itu artinya powerful and complete. You are good intellectually and require several outlets for your energy and macam-macam gitulah. Ini saya sampai saya save lah di sini. Saya save di sini ya kata-kata Ariba kemarin saya sharekan ke Ceresia. Nah, waktu saya baca itu saya menemukan diri saya sendiri. Ini aku ini. Dan saat itu saya langsung dapat kekuatan. This is me. Aku bukanlah aku yang sekarang yang lemah, yang down, yang this is not me gitu. Tapi aku adalah aku yang seperti ditulis di sini. Dan waktu itu saya kasih tunjuk anak saya. Ini Mbak Cantik. Wih, kok mami banget ya gitu. Terus saya juga kasih tunjuk ke beberapa mentor saya, orang-orang terdekat saya yang mereka bisa bahasa Inggris gitu. Ketika saya kasih tunjuk mereka langsung bilang, wow, kok bisa persis ya, ini kamu ya, gitu. Jadi Tuhan itu ya benar-benar ini ya ajaib ya, benar-benar nggak bisa dipikir gitu, bahwa Tuhan itu ingin mengembalikan kekuatan saya melalui nama itu. Saya diingatkan. Terima kasih. Jadi saya berencana untuk membagikan atau memberikan bukunya Ibu Carolyn kepada beberapa teman dekat yang sekarang ini oleh karena kasih karunia Tuhan percayakan kepada saya untuk membimbing, memuridkan mereka. Dan saya rasa wanita-wanita yang seperti Ibu Carolyn itu banyak sekali di sekitar kita. Dan ya ini saya sekarang merinding ya. Saya merasa bahwa Tuhan itu memberi identitas baru dengan memberi nama baru Ariba. Ya, itu adalah nama profetik menurut saya kepada Ibu Carolyn. Jadi di mata Tuhan value-nya Ibu Carolyn itu seperti Ariba. Dan terima kasih sudah menulis buku. Saya percaya sekolah kehidupan yang Ibu Carolyn alami bertahun-tahun itu memang dipersiapkan untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberi kekuatan Ibu Carolyn. God bless you. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Ini cara turunda terus bagaimana? Kadang kalau sudah full bias error.
Ya memang itu butuh praktek ya, Sally ya. Butuh praktek untuk rendah ini. Kalau mau tinggi lebih baik diem, mulutnya ditutup aja. Menenangkan baru ngomong gitu. Kalau udah kadung salah kedaden dan anaknya kepahitan, orang tua sudah minta maaf, gimana solusinya ya? Apa yang orang tua harus lakukan? Nah ini butuh proses untuk kita gain apa ya? Kita gain love ya, gain trust lagi ke anak ini. Ini memang butuh waktu, nggak bisa langsung gitu, nggak cukup dengan maaf ya gini, enggak gitu. Tapi kita lakukan dengan konsisten sampai pulih. Nggak mudah loh untuk memulihkan kayak kadung. Aduh bener lah kalau udah kadung ini ya, kadung luka itu bener-bener nggak mudah dan memulihkan itu. Dan kita yang sudah mengerti firman loh ya. Kita yang sudah mengerti firman, ngerti kebenaran untuk benar-benar pulih itu nggak mudah. Karena kita kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh toh. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita kepahitan segala macam itu kan kenanya di jiwa. Roh kita mengerti, tapi jiwa ini rusak gitu loh. Nah kita yang sudah mengerti aja kan, roh ini bisa mempengaruhi jiwa, mempengaruhi tubuh toh. Lah kalau anak, roh ini lo nggak ngerti dia. Jiwanya kalau udah rusak ini nggak mudah. Caranya ya terus dibalut dengan kasih. Cuma kasih. Apa yang dia bisa menyembuhkan cuma kasih, sudah nggak ada lainnya kok. Hanya dengan kasih, dengan perhatian gitu ya. Dan jangan give up. Ya ini terus aja ya. Ini tidak kenal Tuhan. Dalam jika kalian tadi Cici bilang tidak kenal Tuhan, maksudnya jika kalian tidak kenal Tuhan itu sebenarnya kayaknya apa? Mama papa saya bukan orang kenal Tuhan, mama papa saya orang kelenteng ya nggak punya agama. Malah mama saya itu kayak ke Gunung Kawi gitu kok dulu itu. Terus pernikahan itu tidak di gereja, karena mau menikah ya jadi ke gereja Katolik, hanya untuk mendapatkan surat gitu aja ini waktu itu. Ya jadi nggak kenal Tuhan di gereja Katolik itu. Cara yang tepat untuk menyikapi dosa tinggi yaitu tadi, begitu sudah tinggi langsung tutup mulut ini tutup mulut gitu ya. Menyikapi itu mungkin dia yang terima perlakuan do tinggi mungkin. Iya gitu ya. Dia menyikapi do tinggi. Cara yang tepat untuk menyikapi do tinggi ya mungkin harus diungkapkan ya. Kalau ngomong biasa tak usah nadai tinggi gitu. Diingatkan gitu. Diingatkan. Terus ini ada lagi mau tanya Ci, gimana caranya meningkatkan self esteem yang sangat anjlok ya? Wah itu butuh proses itu, benar deh. Itu benar. Kalau self esteem itu namanya low self esteem. Low self esteem yaitu orang yang memiliki low self esteem itu bukan karena kejadian 1-2 tahun. Tapi itu akumulasi selama bertahun-tahun yang buat orang itu low self esteem. Nah itu mesti dicari akarnya tuh. Kita nggak bisa cuma mengobati luarnya, tetapi harus cari ke sampai ke akar-akarnya. Apa yang membuat dia low esteem? Dari mana itu? Katakan pernah mengalami penolakan. Penolakannya itu dari mana dulunya? Harus pemulihan dulu. Gitu. Jadi low self esteem ini memang agak complicated gitu. Nggak bisa langsung instan gitu. Karena cuma dijamah Tuhan habis itu terus aku langsung gini, nggak bisa gitu. Harus dikembalikan dulu bahwa menyadari bahwa kita ini berharga. Terlepas dari apapun yang pernah kita alami, kita harus tahu bahwa kita itu diterima apa adanya oleh Tuhan, kita dicintai apa adanya oleh Tuhan, dan kita sudah diampuni. Yang menjadi sulit itu apa? Tuhannya nggak kelihatan. Ya toh? Yang menjadi sulit kan Tuhannya nggak kelihatan. Yang dihadapi ini yang kelihatan.
entah itu orang tua, pasangan, siapapun, itu menolak kita, menyakiti kita, tidak menerima kita, tidak mengampuni kita. Yang sulit kan di situ. Ya toh. Terus sekarang tiba-tiba Tuhan yang nggak kelihatan, kita merasa, oh aku diterima. Jadi harus bertumbuh dalam komunitas. Dalam komunitas rohani. Satu-satunya itu sih. Satu-satunya itu sih. Bertumbuh dalam komunitas rohani supaya ya terus lama-lama terus dibangun kayak gitu. Memang nggak bisa instan, tapi bisa. Ya, jadi komunitas yang tepat, masuk dalam komunitas yang tepat supaya dari sana di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya, nggak takut dihakimi, nggak takut ini, diterima apa adanya, cari komunitas yang bisa menerima. Ya, C, ada lagi. Kalau di posisi anak, cara menyikapi orang tua yang gitu gimana ya? Misalnya orang tua tinggi. Ngomong sama anak, ngomong sama orang tua. Karena saya dulu yang menyadarkan juga anak. Dek, kamu tuh lek ngomong kayak gitu sih. Mami dia lek ngomong ya kayak gitu. Untung anak saya ini pintar, bisa mengutarakan gitu loh. Lek umpama panjang-panjang, Mami lek ngomong nggak usah panjang-panjang. Mami ngomong dikit aja udah cukup. Lek Mami ngomong panjang-panjang aku tambah males gitu. Jadi dikomunikasikan dengan orang tua. Orang tuanya sudah ngomong panjang-panjang, Mama kalau ngomong nggak usah panjang-panjang kayak gitu sih, Ma. Gitu. Komunikasikan, ngomong aja sama orang tuanya. Mama marah-marah, Mama kenapa sih marah-marah? Aku dimarah-marahi hatiku nggak enak loh, Ma. Mama ngomongnya biasa aja, Ma. Gak gitu, Mama kalau kayak gitu aku merasa tertolak loh, Ma. Perasaan kita seperti apa itu utarakan. Ma, aku merasa tertolak loh, Ma, aku merasa gini loh. Mama lagi ngomong gini aku merasa gini. Papa lagi ngomong gini aku merasa gini. Ya, harus berani mengkomunikasikan. Jadi satu-satunya cara itu. Karena komunikasikan dengan baik ya, C ya. Iya, karena lek kita nahan, lawang orang tua kita seumur kita suruh nahan, gak iso kok anak-anak suruh nahan ya enggak bisa. Jadi orang tua harus berubah. Orang tua bila perlu orang tuanya harus kita konseling. Orang tuanya harus ikut ini. Orang tuanya harus ikut mendengarkan ini harus mendengarkan pengajaran ini juga itu. Orang tuanya harus mengerti. Kalau orang tuanya kan nggak bisa disuruh-suruh kan, Cik, gitu biasanya, Cik. Ya anaknya lebih dekat sama Tuhan, jadi bisa ngampuni, bisa memahami, tidak menyimpan semua. Iya betul, tapi tetap kalau itu kan memang ya masanya itu loh. Ya kalau si anak ini dia bisa benar-benar dekat dengan orang tua, benar-benar dekat sama Tuhan. Dia bisa terus keep in track dengan Tuhan. Tapi kalau orang tuanya nggak berubah ya, itu pasti suatu saat anak itu jatuh. Pasti. Kalau dia tinggal dengan orang tua seperti itu terus menerus dan orang tua tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalau kita tidak mengkomunikasikan dengan orang tua, anak ini yang disuruh terima terus itu nggak akan bisa. Jadi selain memang kita itu anak itu suruh berdoa, percaya sama Tuhan, harus mengkomunikasikan ke orang. Itu akan memberikan keberkahan. Kalau rasa penting juga punya komunitas yang tadi Ice bilang tuh a safe place, dimana di luar mungkin di luar keluarga tapi terima dia apa adanya, tapi bisa membimbing dengan nasihat-nasihat kebenaran firman gitu ya. Jadi gini, kalau orang tuanya yang gampang sensi, termasuk mungkin kalian termasuk yang bisa terima. Gimana kalau ketemu orang tua yang diomongi anaknya tambah marah karena ego orang tua? Mama saya orang yang seperti ini. Mama saya ini orang yang emosionalnya sangat sangat tinggi. Dan kalau marah dalam tanda kutip kayak kesetanan. Dulu saya hanya diam saja. Tak terima. Tapi lama-lama saya juga, kejiwaan saya juga terganggu. Akhirnya sebelum saya berangkat ke Jakarta beberapa saat yang lalu setelah saya kena COVID, saya bilang sama mama saya dengan papa saya, aku kalau diterus-teruskan seperti ini aku bisa sakit jiwa, kejiwaan bisa terganggu, aku merasa seperti ini, aku bilang seperti itu. Mama saya dari yang emosional, dari yang apa itu, dan makanya caranya ngomong dulu, saya ngomong gini, Ma, aku nggak menyalahkan Mama. Ini sayang sama Mama.
Dan mama pun juga nggak sadar kalau mama seperti itu. Aku sadar mama ini banyak tekanan dalam hidupnya mama. Mama juga nggak ingin jadi orang yang emosional. Akhirnya mama saya ngomong, iya mama ini loh, dulu tuh saya dari kecil mama itu gini, makanya mama seperti ini. Mama saya akhirnya bisa ngomong seperti itu. Jadi ketika kita ngomong sama orang tua, kita jangan menyalahkan orang tua dulu. Dimengerti dulu. Mama gini, mama nih ngamuk. Kita ini communication ya, Ma. Aku mau ngomong sama mama. Tapi aku nggak menyalahkan mama loh ya. Aku ini sayang sama mama. Aku lihat mama ini orangnya emosian, Ma. Dan aku juga, sekali lagi aku nggak menyalahkan. Mungkin mama ini banyak beban pikiran. Ya, banyak beban pikiran. Dan aku juga nggak bisa bantu mama. Tapi Ma, let mama aku dimarah-marahi terus. Aku nanti sakit jiwa ya, gitu. Aku ini juga butuh diterima, Ma. Aku juga butuh diterima apa adanya. Lah aku jadi sasaran emosi di mama terus. Aku nanti jalani hidup aku ya apa, Ma? Gitu. Bisa diterima atau tidak bisa diterima, kita tetap ngomong seperti itu. Pasti, saya percaya, namanya orang tua pasti akan mikir. Dia pasti akan mikir. Mungkin saat itu dia nggak bisa mikir, tapi satu saat dia pasti akan bisa mikir. Mama saya sekarang ngomong sama saya sudah berubah, jauh berubah. Dan saya juga mendoakan agar Roh Kudus menyentuh hatinya mama saya. Amin. Jadi itu yang penting. Banget kita minta pertolongan Roh Kudus untuk Roh Kudus yang menolongi mama kita. Karena ya kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita, karena dia nggak mengerti apa yang dia lakukan. Dia emosional, dia nggak ngerti. Karena apa? Dia pun nggak beres. Banyak sekali. Kenapa orang tua kita bisa emosional, bisa seperti itu? Ya, kasihan sebetulnya. Berarti dia kan nggak tenang, banyak kepahitan, banyak kenegativan dalam dirinya, dan dia nggak tahu bagaimana bisa nolongi dirinya sendiri. Ya, itu juga nggak mudah sih, tapi ya bisalah dilakukan. Ini ada lagi. Mau tanya gimana kalau papa yang sering keluarkan kata-kata negatif sama anak dan sering marah sama anak, sering menyalahkan anak. Sebagai seorang mama, apa yang bisa kita lakukan? Ya itu makanya ya makanya papa-papa ini diikut nih, itu ya konseling papa-papa ini harus ikut parenting. Nanti itu calon pasanganmu konseling para lelaki ya, Ce? Iya, memang. Jadi lelaki sejati ya. Memang dia sudah, kita memang merencanakan itu, tapi maka doakan cepat sembuh Tuhan Yesus. Memang itu sih. Jadi ya susah gitu loh. Kalau kita yang ngomong, istri yang ngomong, itu gak mungkin mendengarkan itu. Suami itu susah mendengarkan perkataan istri, apalagi selama ini banyak masalah. Kalau omongan istri itu tidak mungkin didengarkan, sudah wis. Harus orang lain mendengarkan dari orang lain, karena belum apa-apa. Kalau istri yang ngomong, suami itu belum apa-apa sudah punya defense, merasa disalahkan. Istri-istri itu kalau ngomong sama suami, apalagi yang belum mempelajari teknik berkomunikasi, ngomongi salah, orang pikir suami itu belum apa-apa disalah-salahkan gitu, padahal benar, tapi ya jatuhnya nggak bisa gitu. Kecuali istri bisa menjelaskan dengan baik mengenai gambaran anak itu tadi. Jadi gini, jadi kalau ngomong sama suami, jangan kamu tuh loh ngomong anak mojok kayak gini. Nah, itu paling nggak bisa. Suami itu paling tidak bisa menerima kata perintah. Bener nggak yang pria-pria itu? Ya, pria paling tidak bener bisa. Bener Pak? Pria tidak bisa mendengarkan kata perintah dari istri, karena putus ya. Kamu tuh ngomong kayak gitu.
langsung ini ngena ke harga dirinya. Jadi mungkin kalau ngomong lebih ke menceritakan keberhargaan anak. Seorang anak itu ya hatinya anak itu gini, hatinya anak itu gini, mungkin diceritakan seperti itu kan. Ya, minta hikmat Tuhan ya Ce ya. Dan Iya, yang Cici tulis di buku tuh loh, ya, komunikasi itu menyampaikan informasi, bukan betul. meluapkan emosi. Itu bagus sekali ya. Komunikasi itu menyampaikan informasi, bukan meluapkan emosi. Nah, perempuan ini emosinya terlalu banyak kadang-kadang, C. Ya, ini saya sebagai bapak terkadang jadi betot dan didik anak. Saya sering bisa marah pada istri kalau anak dimarahin, lagi mencubit dimarahin, bener ini. Ini banyak mama, ya ini makanya enggak bukan cuma seorang ayah yang keras, seorang mama banyak yang kuasar nih sama anak ini. Nah ini berarti yang harus dibereskan ininya dulu, yang harus dibereskan kepribadian emosinya istri dulu yang harus dibereskan. Jadi cara mendidik anak ini hanya sebagai manifestasi dari apa yang ada dalam hatinya si istri. Berarti ada banyak hal dalam dirinya si istri ini yang tidak tercukupi. Sehingga anak ini jadi sasaran. Jadi kalau dibereskan dalam hal didik anak kok nggak bisa. Jadi harus dibereskan di emosinya istrinya ini. Emosinya istrinya harus tenang dulu. Gitu. Jadi harus ditanyai si istri ini. Kamu kok itu pegel kenapa sih? Kamu sekarang emosi itu marah kena apa sih? Kamu sekarang ada masalah apa sih? Istri pun butuh dimengerti. Lah, suami juga susah untuk mengerti istri. Karena seorang pria tidak akan bisa mengerti seorang wanita. Karena cara berpikir pria itu sangat berbeda dengan cara berpikir wanita. Jadi, kalau istri ingin dimengerti, itu tinggal ngomong aja, jangan diam. Jadi kalau yang di istrinya dulu. Jadi emosi istrinya yang harus dibereskan. Mungkin istrinya perlu diperhatikan, harus diberikan kasih sayang yang lebih lagi supaya tidak emosian. Gitu. Ya. Tapi ada lagi pertanyaan. Anak perempuan saya sudah kabur dari rumah sebab kecewa dengan kata-kata negatif. Apa yang harus saya lakukan? Sudah kabur dari rumah. Yang pertama berdoa dulu yang pasti. Yang pertama harus berdoa dulu. Minta supaya Roh Kudus yang melembutkan hati anaknya. Dan melembutkan hati orang tua. Minta Tuhan bekerja agar ada rekonsiliasi. Dan itu mesti minta tuntunan Tuhan. Karena setiap orang itu cara penanganannya berbeda-beda. Ada yang dipakai cara seperti ini bisa, tapi nggak bisa diterapkan dengan orang lain. Jadi ya mesti minta hikmat Tuhan sih kalau yang itu, karena kita kan juga nggak tahu backgroundnya apa, masalahnya sedalam apa kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi mesti minta hikmat Tuhan sih, minta kuasa Roh Kudus yang menjamah hati anaknya untuk dia mau kembali. Dan ya mungkin bisa dicariin juga anaknya. Soal itu ya harus minta maaf sama anaknya, rekonsiliasi sama anaknya, mau berubah dengan sungguh-sungguh. Gimana kalau papa dan mama cara mendidik anak nggak sepaham? Satu bilang anak itu harus dikebalkan, udah sakit dikasih permen, dikasih es krim lah. Mama mau nih anaknya sehat, gak boleh makan ini itu. Anak lebih suka yang semua boleh. Ini lagi komunikasi, ini lagi wis. Lah carane lek gak sepaham gak apa, ya dua communication, dikomunikasikan, ayo kita sepakatan yuk gitu. Ya ini nggak ada yang bisa menolongi ini, yang bisa menolongi ya mereka berdua ini ya kan, yang dilihat ini. Kalau nggak sepaham, yang bisa menyepahamkan siapa ya? Antara suami istri.
harus mau sama-sama menurunkan egonya masing-masing, cuma itu toh. Segala masalah itu pusatnya dari mana sih? Ego. Semua masalah itu loh cuma dari ego. Mau ngalah gitu ya wis beres wis. Karena kan nggak mau ngalah tak. Ya sudah, caranya apa aja sepaham wis podo ngalah nih. Caranya ngalah ya apa wis milik saya loh ya. Gantian. Kadang-kadang boleh makan sembarang, kadang-kadang nggak boleh, itu enak. Ya toh. Cek podo-podo dapet atau sekali-kali nuruti aku loh yo. Besok nuruti kamu loh yo. Cuman lek sekadang nuruti mama, kadang nuruti papa, yang terjadi apa? Anaknya bingung. Anaknya tidak bisa berkomitmen. Ya, jadi dalam hal mendidik anak ini mesti sepaham, duduk bersama. Jadi kalau saya dulu didik anak gini, saya tuh paling nggak suka ciki-cikian. Tapi saya memberikan toleransi, ya kasih toleransi. Jadi tak omongi dulu, supaya anaknya nggak bingung ya, karena nah biasanya kok boleh, sekarang kok nggak boleh. Jadi tak omongi dulu, ini ya, kalau menurut mami itu nggak boleh kamu makan ciki soalnya gini. Tetapi mami punya toleransi, nggak apa-apa 1 minggu sekali. Nah itu anak nggak bingung, 1 minggu sekali. Jadi untuk bikin sepakat kayak gitu, boleh 1 minggu sekali. Jadi supaya anak nggak jadi pertanyaan, kadang kok boleh, kadang nggak boleh. Gitu. Ya jadi ya harus pinter-pinter bikin ini, bikin kesepakatan. Ya, oke ya. Siapa bilang Bu kalau suami gak ngerti istri justru suami sampai istri Bu. Kalau pas sama minta jatah kata istri mama saya capek Pak. Tadi banyak kerja di kantor ya, saya sebagai suami gak ngotot karena saya mengerti, karena sebetulnya ya Pak, antara suami dan istri ini susah untuk saling mengerti. Gitu. Susah untuk saling mengerti sebetulnya. Nah ini kalau masalah minta jatah itu memang karena kebutuhan pria dan wanita ini berbeda. Ya, kebutuhan antara pria dan wanita ini berbeda soalnya. Itu kalau kita lihat itu loh. Mesti belajar men from Mars, women from Venus. Mesti belajar di situ. Jadi kalau suami itu ibaratnya, seorang pria itu ibaratnya matahari. Selalu bersinar. Ya, gairahnya itu hasratnya. Kalau seorang wanita itu seperti bulan purnama. Jadi bersinarnya itu cuma 1 bulan, itu cuma sekali, cuma dalam berapa hari tok gitu. Jadi apalagi kalau itu minta dibeliin baju, wah ini luar biasa itu Pak Petrus ini ya. Ya benar-benar Bapak ini sangat mengerti istri nih ya. Memang jarang ini ada suami seperti Pak Petrus Agus ini ya. Bersyukur ini. Ini mungkin bisa dikomunikasikan lagi. Jadi dalam keluarga, dalam suami istri itu memang yang nomor 1 ini komunikasi. Gitu, nggak bisa diempet gitu, nggak bisa ditahan gitu ya. Jadi bagaimana caranya seorang pria untuk meminta kepada istri ini juga akan sangat berpengaruh sih. Dan gini, seorang wanita itu beda dengan seorang pria. Seorang pria pingin langsung bisa, kalau seorang wanita itu untuk bisa memiliki hasrat itu prosesnya dari pagi. Ya. Jadi ini tipsnya ya Pak Petrus ya. Mana sih Pak Petrus? Gimana tuh ini? Aku enggak kelihatannya. Mana sih kok enggak ada nih? Dijawab Pak Cece juga mendengarkan kok, C, nggak apa-apa, C. Oke. Jadi gini, tak kasih tips ini ya. Tak kasih tips. Jadi kalau pingin ya minta jatah istri itu sejak dari pagi itu diperhatikan istrinya. Ya, diperhatikan, umpama di kantor, di chatting gitu ya. I miss you gitu, apa I love you gitu. Nanti kita mau makan apa gitu. Jadi mesti ada
apa ya namanya ya, ada Kode. bukan cuma kode ya, jadi harus menunjukkan affection gitu loh. Karena bagi wanita itu seks itu sebuah affection gitu ya, atau beda dengan pria gitu. Jadi ini mesti mengerti sih antara hasratnya pria dan wanita ini gitu. Kalau 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 si wanita ini ya, dia merasa cukup dicintai, itu dia akan lebih mudah untuk memberikan dirinya. Kalau dia cukup dia memiliki secure gitu ya, dia merasa dia sangat dicintai, itu biasanya oke. Jadi ya mungkin ini Pak lebih banyak diperhatikan saja istrinya, lebih banyak disayang-sayang gitu, lebih banyak dipuji gitu, lebih banyak dirayu gitu. Nanti pasti istrinya akan berubah ya. Aduh. Ini cuma ngakak sembarang aku. Aduh. Iki sesi curhat iki. Aduh. Ya sudah Pak, ditanyai istrinya butuh apa cek no mau lek dimintai gitu Pak. Aduh, ini sampai donoku sampai sakit. Aduh. Iki apa bisa bentuknya bulat, kotaknya bujur sangkar, cara makanya dipotong jadi sisiran wanita. Iya, memang wanita itu memang ini complicated Pak Fansia, memang kita akui. Karena memang otaknya wanita itu memang cuma satu gitu. Beda dengan pria yang punya box gitu. Kalau pria itu ada box pekerjaan, box untuk seks, box untuk anak, box untuk apa, itu pria bisa langsung. Jadi mikir kerjaan yang mikir kerjaan tok, mikir apa tok gitu. Jadi masing yang pria sedang pingin seks ya dia otomatis mikirnya cuma seks tok gitu loh. Lala kalau istri ini enggak, wanita ini enggak, wanita ini cuma punya satu box, terus semua itu jadi satu. Jadi ketika cuma umpama mikir kerjaan itu ya, nggak bisa cuma mikir kerjaan. Di rumah nanti aku masak apa ya, mbakku apa ya sekarang ya gini, suamiku apa ya, aduh arisan ini bulan depan ya, aduh ini ya, ini mari gini Women of Fire ini jam piro ya, yo aku janjian sampai teman. Jadi ya yang namanya wanita ketika jemur pakaian gini nih, itu pikirannya tuh sudah sampai mana-mana gitu. Jadi ketika yang suami ini ketika sedang pingin gitu ya mengajak gitu, pikirannya yang wanita ini nggak cuma seks kok, mikir anak, mikir ini gitu. Jadi nggak fokus gitu ya. Jadi harap dimaklumi para bapak-bapak, para pria-pria, begitulah wanita ya, cuma punya satu box yang isinya ruwet ya. Tetapi ya ini kita nanti untuk nextnya kita belajar bagaimana kita mau mendisiplin pikiran. Ini saya masih belajar. Jadi saat ini saya sedang diajari bagaimana mendisiplin pikiran supaya nggak ruwet pikiran. Ya. Aduh. Iki ngakak sungguh kok iki wis salah. Apa ada yang mau tanya lagi ya? Aduh. Ya dikomunikasikan kok, semua segala sesuatu dikomunikasikan lah pokoknya. Bukan didebatkan ya, C ya? Iya, jangan percuma lah debat itu, pegel gitu juga percuma. Mau kesel juga mau apa, nggak memperbaiki masalah. Nanti si istri pegel, suami didiem no. Nah, ada suami didiem no si siapa ya, nggak bisa apa-apa. Suami ini malah lebih kesel gitu, bojo itu mukanya kok semremet terus kayak gitu. Padahal si suami juga nggak ngerti, ini lah apa sih bojoku ini kok tiba-tiba kayak gini gitu ya, nggak bisa. Kalau istri kesel ya ngomong aja sama suaminya, kamu tadi ngomong kayak gini nih, aku gini loh, ngomong aja gitu. Biasa wanita itu drama queen gitu ya.
Wanita itu drama queen, lek gak didramatisir ngono gak enak gitu loh. Wanita itu dramanya banyak gitu tuh, bikin pusing para suami bismillah no, ya. Tapi ya makanya kita perlu ada komunitas seperti ini ya, supaya kita nggak jadi drama queen, supaya kita nggak jadi wanita yang seperti itu, tapi kita mau jadi wanita yang ilahi. Itu nanti, Amin. nanti untuk nextnya bahasanya mending per topik aja ya, biar nggak kemana-mana ya. Ya, ya. Oke. Ini mungkin perkenalan. Kita mau rekomendasi bukunya ya. Shelly bisa ditayangkan itu picture bukunya. Ini buku, sebentar akan di-share screen oleh Shelly. Ini buku yang ditulis oleh C. Caroline ya, Ariba Precious Woman. Yaitu Ariba kan berarti wise ya, bijaksana. Ya, perempuan berharga yang bijaksana ya. Perjalanan seorang wanita berharga menemukan identitas diri di dalam Tuhan. Jadi untuk teman yang tadi bertanya, bagaimana kalau low self-esteem? Kalau kita masih hidup dalam low self-esteem atau overly self-esteem terlalu tinggi, itu karena kita belum menemukan bagaimana Tuhan itu melihat kita. Nah, kita perlu menemukan bagaimana Tuhan melihat kita, maka kita akan menjadi utuh. Rekomendasi buku ini, kalau mau mendapatkan buku ini, Shelly bisa share yang berikutnya. Kita juga menyediakan ya wadah untuk kalau ada yang mau dibimbing doa dan counseling. Kita tempat yang aman, tidak menghakimi, menerima, namun membangun. Bisa hubungi, ini nama saya atau Mary. Kalau mau memiliki buku Ariba bisa hubungi Christine. Bisa difoto ya atau di screenshot dulu. Ini C. Christine, nomormu sudah betul ya C ya? Hah, nomornya salah. Oh ya salah. Berapa nomormu? Tulis di chat ya. Tulis di chat ya kalau gitu ya. Nggak apa-apa, ke nomor yang atas juga bisa, nanti juga disambung. Kok sungguhan salah ternyata ya. Oh, itu 39. Oh iya, sorry. 081291 oh 39 ya. Oke, 39 ya, bukan 30 ya. Ini ada ralat ya. Oke. Nanti buat yang mampu bisa ganti ongkos cetak, yang nggak mampu bisa minta secara free, juga dibagikan oleh C. Christine dan juga oleh C. Caroline ini. Bukunya juga tidak dipungut biaya. Namun yang minta buku tolong dibaca, jangan hanya dibuat ongkir aja, dibayar dewe. Oke. Ini disponsori bukunya sama C. Christine. C. Caroline sponsor tulisan, C. Christine sponsor percetakan, Anda menyediakan biaya ongkir. Oke, sudah sangat murah sekali ini ya. Semoga jadi berkat dan terlebih dari buku ini juga biarlah kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus itu yang memampukan setiap kita itu bisa hidup a godly life gitu ya, bisa hidup kehidupan yang saleh itu oleh pengenalan akan Kristus gitu. Tidak bisa hanya dengan kekuatan kita atau dengan informasi, tapi dari pengenalan hubungan kita dengan Tuhan. Dan buku ini pasti sangat membantu untuk mencetak pola pikir yang tepat gitu. Mungkin juga kita dapat pengajaran yang kurang tepat di luar gitu ya, yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu dulu untuk Tuhan, yang dimana kita sendiri belum pulih di dalam jiwa kita gitu. Jadi seseorang hanya bisa mengalami pertumbuhan di dalam rohani ketika jiwanya pulih dulu. Pulih, ada basicnya, pulih dulu lalu disempurnakan oleh Tuhan secara bertahap. Ya, mungkin itu saja. Wah, Shelly luar biasa ya, bisa dicoret-coret lalu diganti. Thank you. Oke, mungkin kita akan akhiri dengan doa ya. Siapa ya? C. Esther. Senin yang mau join juga ada itu Ibu Magdalene, penulis buku juga. Ya, Senin juga ada ya di KFC. Saya minta Bu Novi ya, Bu Novi bantu tutup dalam doa ya Bu Novi. Dan kita juga satu hati kita doakan calon suaminya C. Caroline itu di Amerika lagi terpapar COVID. Didoakan supaya cepat sembuh ya.
supaya bisa disusul. Nanti bisa ada pria sejati versi Amerika. Iya, Ini prianya sejati banget gitu loh. Kalau yang ngajar itu sejati banget beda. Kalau yang sama yang ngajar tanggung-tanggung. Ini yang ngajar sejati banget. Kemarin dengar dari ceritanya sangat luar biasa. Suami idaman Tuhan berikan untuk C. Caroline. Doakan supaya juga mengalami kesembuhan dan juga untuk para perempuan-perempuan yang akan kita bagikan buku ini semua mengalami perubahan, transformasi pikiran, transformasi kehidupan ya. Terima kasih Bu Novi, silakan. Papa yang terima kasih, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang kau berikan saat ini. Kami boleh sharing, kami boleh saling berbagi, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, kami boleh mengenalmu lebih lagi, kami boleh tahu cara bagaimana berinteraksi dalam keluarga kami, untuk keluarga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, bagaimana membentuk jiwa-jiwa yang sudah terluka itu mengalami pemulihan di dalam Engkau. Dan kami Bapa, melalui buku ini, Engkau juga sudah memberkati C. Caroline Tuhan, memakai hikmat yang sudah Engkau berikan di hatinya, hatimu yang sudah Kau taruh di hati ibu ini untuk membentuk ibu-ibu yang lain yang mengalami hal yang sama dan boleh bertumbuh, boleh menguatkan keluarganya, boleh menguatkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk kembali datang kepadamu, untuk kembali dipersatukan keluarganya, untuk kembali mengenal kasih-Mu sampai penuh dan mengalami jati diri yang benar di dalam Engkau ya Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Banyak hal yang Kau nyatakan lewat hamba-hamba-Mu yang benar-benar Kau pakai untuk menyatakan kehendak-Mu. Untuk kami boleh lebih lagi masuk dalam pengenalan akan Engkau dan kami boleh bersinar bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memakai setiap kami yang membawa diri kami untuk Tuhan membawa jiwa-jiwa yang perlu dipulihkan sehingga mereka juga mengalami Engkau. Mereka juga boleh mengalami kasih-Mu seperti kami yang dulu kami jatuh, bahkan kami menjadi orang yang tidak berharga. Tapi Tuhan boleh bawa kami kembali mengenal akan kasih-Mu, membawa kami kembali menjadi mutiara-mutiara berharga bagi keluarga kami, bahkan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa, Kau membawa kami dalam komunitas ini untuk kami boleh bertumbuh lebih lagi mengenal akan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersatu hati dalam komunitas ini, membawa jiwa-jiwa yang letih lesu itu kepadamu, untuk mengenal-Mu, untuk mengenal kasih-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh dan menikmati kasih-Mu itu ya Bapa. Kami juga bersatu hati untuk suami C. Caroline Tuhan, kiranya jamahan-Mu, Engkau sendiri yang turun tangan, Engkau berkarya, setiap obat, vitamin atau apapun dokter yang Kau pakai untuk membawa suami ini mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, kembali seperti semula, tak ada kekurangan apapun, sehingga hamba-Mu ini boleh Kau pakai untuk memulihkan jiwa-jiwa. Banyak rencana yang mereka akan kerjakan, kiranya hikmat-Mu yang akan Kau nyatakan sendiri ya Bapa, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui hamba-hamba-Mu yang penuh hikmat dari Engkau. Hamba-hamba-Mu sudah membawa diri masuk melayani jiwa-jiwa, dan kiranya semuanya urapan dari tempat yang maha tinggi. Engkau bekerja, Engkau yang membentuk, Engkau yang menyiapkan segalanya. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang hadir saat ini maupun yang berhalangan yang tidak ada saat ini. Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, mampukan kami, anak-anak-Mu yang ada dalam komunitas ini, mengatasi setiap gesekan-gesekan. Mampukan setiap kami, anak-anak-Mu, bagi yang menjadi memegang jabatan atau apapun, ataupun hanya sebagai member saja. Tuhan, mampukan kami
menghadapi setiap masalah, setiap proses yang ada di depan kami dan menyelesaikannya dengan benar seturut kehendak-Mu. Kami boleh tetap bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati setiap kami, pekerjaan kami, usaha kami, masa depan kami ada di tangan-Mu. Kesehatan kami sempurna di dalam Engkau. Setiap kami yang sakit, Engkau yang jamah, Engkau yang turun tangan, Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berjalan dalam terang-Mu. Kami percaya ada tuntunan semuanya dalam kehendak-Mu ketika kami mau masuk dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.